Halo adik-adik hebat, apa kabar kalian? Kalian berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama pada buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dengan materi pembelajarannya, yang pertama, manfaat organ gerak manusia. Yang kedua, gangguan dan kelainan tulang manusia. Yang ketiga, ciri dan jenis komik. Yang keempat, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, pentingnya keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai manfaat organ gerak pada manusia. Nah, adik-adik perhatikanlah gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas pembuatan noken yang dilakukan oleh pengrajin asal Papua. Nah, noken Papua ini adalah kerajinan tangan yang ditekuni oleh perempuan Papua, khususnya suku Paniai dan Wamena. Nah, untuk melakukan aktivitas kesehariannya, mama-mama Papua selalu menggunakan organ gerak untuk membuat noken tersebut. Nah, organ gerak yang berperan dalam pembuatan noken yaitu tangan. Pengrajin noken menggunakan kedua tangannya untuk menganyam noken, sehingga noken yang dianyam terlihat unik dan bisa digunakan oleh masyarakat Papua maupun masyarakat yang bukan Papua. Nah, untuk hasil noken tersebut dipengaruhi oleh gerakan tangan yang lincah. Tetapi yang lebih utama adalah keterampilan serta keluasan tangan si pengrajin. Selain itu, diperlukan ketekunan, kesabaran, dan pantang menyerah dalam pembuatan noken tersebut sebagai modal dasar pengrajin. Nah, kegiatan pembuatan noken ini merupakan salah satu contoh manfaat organ gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan tulang pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan. Pada sistem gerak dapat terjadi pada tulang, otot, ataupun sendi. Gangguan sistem gerak tersebut merupakan suatu keadaan yang mengganggu kerja sistem gerak manusia. Nah, kalian akan menjelaskan beberapa jenis gangguan pada tulang dan sendi. Yang pertama yaitu fraktura. Nah, kalau fraktura ini adalah kondisi patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Yang kedua adalah fisura. Nah, fisura ini adalah kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, ataupun kecelakaan. Yang ketiga ada keseleo atau bisa dibilang terkilir. Nah, keseleo ini adalah gangguan pada persendian karena ligamen sendi atau otot sendi itu dia tertarik. Nah, kalau keseleo ini terjadi karena adanya gerakan tiba-tiba atau melakukan gerakan yang tidak biasa. Yang keempat, dislokasi. Nah, dislokasi adalah pergeseran tulang karena robek atau tertariknya urat sendi. Yang kelima ada memar sendi. Kalau memar sendi ini adalah gangguan pada sendi karena selaput sendi robek. Kalau yang keenam, urai sendi. Nah, urai sendi ini adalah memar sendi yang diikuti dengan pelepasannya tulang dari persendian.
Nah, sementara itu kelainan pada sistem gerak dapat terjadi sejak lahir ataupun bawaan, kebiasaan yang salah ataupun penyakit. Nah, Kak Dian akan menjelaskan beberapa kelainan pada tulang, yaitu yang pertama adalah rakitis. Nah, rakitis itu bentuk kaki O atau X. Nah, kelainan ini terjadi sejak lahir. Penyebabnya itu saat hamil ibu kekurangan vitamin D dan kalsium. Kalau yang kedua adalah hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini adalah bentuk kepala membesar karena terjadi penggumpalan cairan dan pelembaran rongga otak. Yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang sehingga tulang kita menjadi rapuh dan mudah retak atau patah. Yang kelima adalah rematik. Rematik ini ditandai dengan gejala nyeri pada persendian. Akibatnya sendi sulit digerakkan. Nah, kemudian yang keenam adalah polio. Polio ini disebabkan oleh poliovirus. Virus ini menyerang otak sehingga menyebabkan kelumpuhan. Dan yang terakhir, kelainan pada tulang belakang. Kalau misalnya kelainan pada tulang belakang yang terjadi karena biasanya posisi duduk yang salah. Jadi kalau kebiasaan yang salah tersebut menyebabkan posisi tulang belakang bergeser dari posisi normal. Nah, kalau kelainan pada tulang belakang ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang pertama, kalau lordosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Kalau skoliosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kanan atau ke kiri seperti huruf S. Yang terakhir adalah kifosis. Kifosis ini terjadi jika tulang belakang melengkung ke belakang sehingga penderita tampak seperti bungkuk. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai ciri dan jenis komik. Komik berarti cerita bergambar. Nah, isi komik itu berupa gambar dan teks. Komik dapat diartikan juga sebagai gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk jalinan cerita. Rangkaian gambar antara satu adegan dengan adegan berikutnya saling berkaitan, sehingga terjalin suatu cerita. Dalam satu halaman, komik itu terdiri atas beberapa bagian atau bingkai adegan. Nah, kita akan membahas mengenai ciri komik. Ciri-ciri komik ini yang pertama ada isi komik itu dia berupa gambar teks. Yang kedua, komik yang dapat membawa pembaca terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik. Yang ketiga, teks pada komik berisi bahasa percakapan sehingga mudah dipahami dan mengena kepada si pembaca. Yang keempat, penggambaran watak tokoh pada komik cenderung sederhana dan mudah diterka. Yang kelima, cerita komik biasanya bersifat kepahlawanan sehingga pembaca akan memuja kepahlawanan tokoh. Yang keenam, cerita komik dapat pula berisi humor yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik dapat ditentukan berdasarkan penampilannya dan berdasarkan ceritanya. Berdasarkan penampilannya dan bentuknya, komik dibedakan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama itu komik strip. Nah, komik strip ini adalah komik yang terdiri atas beberapa bingkai adegan saja.
Banyak bingkai adegan antara 3-6. Meskipun hanya berisi sedikit gambar, tetapi dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Nah, cerita pada komik strip dapat berupa komik strip, bersambung maupun kartun komik. Nah, kalau misalnya komik strip ini dapat kita jumpai di majalah anak atau surat kabar. Nah, yang kedua itu komik buku. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku. Cerita pada komik buku ini dapat dibuat berseri atau tidak. Komik buku yang dibuat berseri berarti antara seri sebelum dan sesudahnya. Terdapat kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai hubungan sebab akibat. Yang ketiga itu komik kompilasi. Komik kompilasi adalah jenis komik berupa kumpulan dari beberapa judul komik yang dikarang oleh beberapa komikus. Nah, yang keempat, komik online. Komik online ini merupakan komik yang berwujud media digital, bukan media cetak. Nah, kalau publikasi komik online dilakukan secara daring atau melalui jaringan internet. Komik jenis ini dapat dengan mudah diakses pembaca serta memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Berdasarkan ceritanya, jenis-jenis komik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu komik edukasi. Komik edukasi merupakan komik yang desain dan ceritanya ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Meskipun ditujukan untuk menyampaikan pesan pendidikan, alur komik tetap harus menarik. Pembaca tetap mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu komik advertising. Komik advertising ini merupakan komik yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan promosi produk. Bisa dibilang seperti iklan ya. Nah, biasanya komik advertising ini memiliki cerita yang sangat menarik, sehingga pembaca dengan senang hati membaca komik tersebut. Yang ketiga yaitu komik hiburan. Nah, komik hiburan ini merupakan komik yang dibuat dengan tujuan untuk memberi hiburan bagi pembacanya. Kalau tema komik hiburan biasanya berisi nilai-nilai kesetiaan kawan, drama remaja, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Nah, contoh-contoh komik hiburan ini bisa seperti komik humor, komik wayang, dan juga komik silat. Nah, setelah adik-adik mengetahui ciri-ciri dan jenis komik, adik-adik juga bisa merancang sebuah komik. Nah, kalau isi rancangan komik itu berupa judul komik, jenis komik, tokoh, alur cerita, alat dan bahan, serta sketsa komik. Nah, adik-adik, sekarang ini kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Kondisi tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Lebih dari setengah wilayah Indonesia berupa lautan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Kondisi sebagai negara kepulauan dan negara maritim membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui pengaruhnya, mari kita membahas mengenai pengaruh-pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap
kehidupan sosial penduduk. Nah, Indonesia ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis tersebut menjadikan posisi Indonesia yang sangat strategis. Berikut ini ada beberapa dampak kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial penduduk. Yang pertama itu ada masyarakat itu dia mengenal transportasi pelayaran. Nah, transportasi pelayaran ini mempermudah hubungan antar pulau. Yang kedua, ada sekelompok masyarakat yang terbiasa hidup di laut, seperti suku Bajo yang terdapat di Sulawesi. Nah, mereka mendirikan rumah di tengah laut dan suku laut yang tinggal di dalam kapal. Nah, terdapat juga suku Bugis yang pernah mengarungi samudra dengan kapal pinisi. Yang berikut adanya kelompok yang mendirikan pemukiman di wilayah pesisir. Dan yang keempat, terjadinya pembauran budaya luar dengan budaya lokal. Nah, yang berikut ada pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi penduduk. Yang pertama, kalau perairan kita yang sangat luas ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena di dalam perairan tersebut terkandung kekayaan alam yang berlimpah. Nah, kekayaan tersebut itu merupakan suatu modal yang sangat berharga bagi kesejahteraan penduduk Indonesia. Dilihat dari sisi ekonomi, perairan Indonesia menghasilkan komoditas yang sangat berharga. Ini adalah beberapa hasil perairan laut Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu ikan. Nah, Laut Indonesia itu merupakan tempat tinggal lebih dari 2.000 jenis ikan. Nah, tidak semua jenis ikan dapat ditangkap. Nah, kalau pemanfaatan ikan tangkap tidak boleh berlebihan agar tidak merusak rantai makanan di lautan. Kalau jenis ikan yang dapat kita konsumsi antara lain tuna, cakalang, kakap putih, tenggiri, kembung, tongkol, layur, dan teri. Nah, sekarang hasil lainnya yaitu rumput laut. Rumput laut ini dibudidayakan hampir di seluruh pesisir Indonesia. Rumput laut memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga nilai ekonominya tinggi. Kalau rumput laut ini dapat diolah menjadi bahan makanan seperti agar-agar dan kerupuk rumput laut. Daerah penghasil rumput laut tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Nah, hasil perairan laut Indonesia yang lainnya adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena fungsinya. Terumbu karang ini merupakan ekosistem yang sangat penting untuk kelangsungan sumber daya laut. Masyarakat sangat bergantung dengan keberadaan terumbu karang. Saat terumbu karang rusak, hewan-hewan laut akan berkurang. Keindahan terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir, mineral dan bahan tambang. Kalau salah satu mineral yang dapat ditemukan di laut adalah garam. Garam itu merupakan mineral yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tambak garam yang ditemukan di daerah pesisir di Indonesia. Pesisir memiliki potensi mineral garam dan di tengah lautan tersimpan
potensi aneka tambang. Tambang yang ditemukan di tengah lautan yaitu minyak bumi dan gas bumi. Nah, pembahasan kita yang terakhir mengenai pentingnya keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, adik-adik, setiap warga negara itu memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Nah, perwujudan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama, penghematan bahan galian tambang. Nah, apabila bahan tambang sudah habis digunakan, bahan galian sudah tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, dalam menggunakan bahan tersebut harus kita melakukan penghematan atau mencari bahan alternatif yang lain. Yang kedua, perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, cagar alam dan suaka marga satwa menjadi bentuk perwujudan pemerintah dalam melindungi tumbuhan langka dan hewan yang hampir punah. Cagar alam itu adalah perlindungan terhadap hutan, tumbuhan, dan hewan yang ada di dalamnya. Sedangkan suaka marga satwa adalah tempat perlindungan hewan agar tidak punah. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Pemerintah mengupayakan untuk mencegah penebangan liar, pembakaran secara sengaja, dan hama penyakit. Nah, kalau sementara itu perwujudan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai berikut, ada 3 juga. Yang pertama itu kita menghindari tebangan liar. Penebangan secara liar itu dapat menyebabkan hutan menjadi gundul serta akan mengakibatkan longsor dan banjir. Yang kedua yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kalau lingkungan yang bersih akan menjaga alam tetap bersih. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat. Dan yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif. Nah, agar keberadaan minyak bumi tidak cepat habis, masyarakat dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari bahan organik hewan atau tumbuhan. Nah, hak dan kewajiban warga negara adalah sama tanpa mengutamakan kepentingan diri sendiri. Selain mendapatkan hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada, setiap warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban. Kewajiban yaitu untuk melestarikan dan menjaganya. Hak dan kewajiban warga negara hendaknya dilaksanakan dengan baik dan seimbang demi terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.
Demikianlah materi yang bisa kalian sampaikan ya untuk adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa tetap semangat belajar.